Bapak Dimyati apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik di bulan Ramadan ini ya Pak. Iya, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, berkah, maghfirah. Siap Pak. Di bulan penuh rahmat, berkah dan maghfirah ini tetapi tetap bekerja, dan saya akan menanyakan mengenai bagaimana sikap fraksi PKS terhadap Ibu Kota Negara, IKN. Ini masuk dalam program oposisi mengkritisi. Kita mengkritisi dengan cerdas dan bernas. Bagaimana Pak menurut Bapak? Jadi membangun ibu kota, memindahkan ibu kota negara itu, saya buka dulu ya. Siap. Boleh buka. Kan jauh kan, physical distancing. Ya. Jadi membangun ibu kota negara, memindahkan itu kosnya mahal sekali, hampir kurang lebih 600 triliun sekian. Maka dan apalagi yang terjadi nanti ada mobilisasi, problem yang ada. Ya, ASN pindah ke sana, pegawai-pegawai pindah ke sana. Betul. Dan itu hanya membangun ibu kotanya saja. Nah, bagaimana dengan ASN ini yang pindah ke sana, aparatur yang pindah ke sana? Bukan hanya ASN, termasuk tenaga kontrak dan lain sebagainya, termasuk honorer yang akan pindah, dan termasuk driver, dan juga pasukan-pasukan yang akan pindah ke sana. Ini memerlukan biaya yang sangat tinggi, mobilisasi yang begitu besar-besar. Maka oleh sebab itu dana yang sekian besar itu bisa digunakan untuk pembangunan pedesaan, infrastruktur, dan apa cita-cita yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Apalagi pada saat ini pemerintah masih pusing mengurusi masalah vaksin dan pandemi. Betul, sekarang ini lebih baik arahkan bagaimana supaya masyarakat itu sehat, juga terbebas dari COVID-19, dan juga menutup hutang yang ada. Nah, maka fraksi PKS saya berpendapat kalau PKS menang di 2024, ibu kota negara tidak pindah. Wah, Kali ini pernyataan yang serius nih Pak. Jadi kalau PKS menang, ibu kota negara tidak pindah? saya jamin, kalau PKS menang, ibu kota negara tetap di Jakarta. Dengan Jadi, alasan bahwa anggaran saya- negara lebih baik sebesar-besarnya untuk pembangunan masyarakat seluruhnya dan pembangunan Anggaran infrastruktur dana seluruhnya. nanti bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang ada. Tidak untuk ibu kota negara, terlalu jauh juga, kasihan orang-orang yang sudah di Jakarta, yang di Banten, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah dan lain sebagainya, kasihan untuk mobilisasi ke Kalimantan. Selama ini sebagai oposisi, PKS sangat-sangat vokal dalam menyuarakan apapun itu, mengkritisi dalam hal baik. Apakah pernah dari pemerintah ada sedikit perhatian Pak mengenai saran masukan ini? Saya lihat pemerintah lebih condong bagaimana membangun image, pencitraan. Sekarang bahwa udah ini musimnya nggak adalah- jaim lagi seharusnya ya. Inilah bangunan yang monumental. Tapi sikonnya tidak pas. Kecuali Indonesia memang sudah tidak punya hutang. Indonesia memang sudah pertumbuhan ekonominya di atas 8-9%, 10% ke atas. Nah, ini kan lagi problem Indonesia ini dengan terlilit hutang, permasalahan COVID, permasalahan yang lainnya, termasuk bagaimana pembangunan yang ada di pedesaan. Sekarang ini bencana alam di mana-mana, banjir di mana-mana. Bagaimana yang namanya sekarang ini adalah tadi ekstrimnya cuaca ekstrim sekarang ini, sehingga bencana alam ada di NTB, bencana alam ada di mana lagi, ada di Banten, bencana alam ada di Sulawesi, dan di tempat-tempat lain banyak bencana alam. Maka lebih baik yang ada sekarang ini diperbaiki saja. Ini sama aja mengatakan bahwa ayo pemerintah bangun, yang harus kita utamakan, yang harus diurusi adalah penanganan COVID-19, yang harus diurusi adalah bagaimana masyarakat mendapatkan lapangan kerja, yang harus diurusi adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat. Kita memanusiakan manusia, benar Pak? Ini kan lagi krisis sebetulnya, lagi krisis yang begitu sebetulnya besar sekali. Ini seakan-akan bisa nggak sih kita bertanya, kemana empati dari pemerintah? Nah, inilah yang kita lihat, pemerintah ini sekarang memaksakan untuk membangun ibu kota. Padahal Pak Jokowi kan berpikirnya mungkin ada masukan-masukan dari kiri kanan atau seperti apa, sehingga tadi problemnya kalau dibangun, siapa yang diuntungkan?
Siapa yang diuntungkan? Kita kembali lagi ke sana. Nah. Siapa yang diuntungkan? Nah, maka Apakah sebenar-benarnya seadil-adilnya sepenuh-penuhnya untuk masyarakat atau pihak-pihak lain? apakah yang diuntungkan orang-orang yang memiliki lahan di sana atau sekitarnya sehingga mahal gitu. Nah, problemnya tidak tepat waktunya. Sedang COVID, sedang banyak bencana alam, negara sedang perlu duit. Sekarang kan banyak refocusing, banyak anggaran diarahkan kepada penanganan COVID, anggaran dipotong-potong, anggaran kurang, defisit anggaran sangat besar, hutang sangat besar. Maka saya berharap tadi bahwa pembangunan ibu kota negara tunda dulu sampai negara ini stabil dalam hal keuangan negaranya betul-betul sudah ready dan siap. Jangan hutang lagi. Ini kan hutang terus tambah hutang, kasihan nanti cucu kita, rakyat masyarakat kita menanggung hutang. Nanti negara ini sanggup membayar tidak hutang, makin bengkak saja. Nah, lebih baik pembangunan ini diarahkan bagaimana mesejahterakan masyarakat. Bukan untuk memberikan tempat yang layak untuk para pejabat. Nah, tapi bagaimana rakyat masyarakat semesta ini sejahtera, lapangan pekerja hidup, dan bagaimana menumbuhkan perekonomian yang ada. Nah, itu yang diharapkan, bukan sekarang berpikir, oh Jakarta karena banjir, Jakarta sudah mulai alhamdulillah tidak terlalu parah banjir. Karena Indonesia bukan hanya Jakarta, Pak, betul? Ya, tapi Jakarta ini sudah diterapkan oleh para pendahulu, oleh proklamator sebagai ibu kota negara. Jadi saya berharap jangan dipindahkan lagi. Kalau mau pindah nanti dalam posisi Indonesia sudah pertumbuhan ekonominya tinggi, hutangnya sudah beres, sudah siap dananya. Baik. Jadi tidak lagi hutang lagi kepada pihak lain. Nah, ini yang kita harapkan. Baik. Tapi itu tadi intinya adalah Partai Keadilan Sejahtera menang, ibu kota negara tidak pindah dari Jakarta. Maka ASN-ASN yang ada di Jakarta, ASN-ASN yang ada di Jawa Barat, Banten dan sekitarnya sudah nggak usah takut lagi harus berpikir pindah ke Kalimantan, pindah ke daerah ibu kota baru. Nah, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan 2024 PKS menang. 2024 PKS menang. Wawancara bersama Bapak Dimyati Natakusuma, fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.